Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru, terutama guru madrasah ya. Berikut kita akan mengulas tentang bagaimana penyusunan RPP untuk pembelajaran mendalam plus insersi kurikulum berbasis cinta ya. Sebagaimana pada ulasan video saya sebelumnya pada penyusunan RPP pembelajaran mendalam, bahwa dalam pola penerapan kegiatan belajar mengajar yang diterapkan adalah pembelajaran mendalam ya. Sedangkan untuk di Kementerian Agama ada yang namanya insersi kurikulum berbasis cinta ya. Oke, nanti kita akan memformulasikan ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah perubahan no problem ya. Karena kita sebagai guru punya professional adjustment, yaitu kesiapan beradaptasi dalam perubahan dan tuntutan. Nah, baik, kita akan memulai pembahasan kita, melanjutkan video kita yang kemarin ya. Sekarang kita fokus pada kurikulum berbasis cinta atau biasa yang kita singkat dengan KBC ya. Saya coba untuk lebih mensimpelkan atau menyederhanakan dari panduan kurikulum cinta ya. Apa maksud dan tujuan dari insersi ini ya. Jadi kurikulum berbasis cinta itu bukan sebuah kurikulum yang berdiri sendiri ya. Sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Bapak Menteri, kita memakai kurikulum merdeka. Cuman pendekatannya yang dalam proses pembelajaran itu menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Sedangkan untuk Kementerian Agama membuat sebuah kurikulum berbasis cinta ini adalah sebuah insersi ya. Insersi itu adalah sebuah kegiatan memasukkan atau menyisipkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain ya, baik itu dalam bentuk fisik maupun konteks yang abstrak ya. Jadi nanti ada sebuah nilai-nilai yang berorientasi pada penumbuhan karakter ya. Nah, yang dimaksud cinta di sini apa ya? Yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa negara ya. Jadi ada 6 ya untuk cinta yang ada di sini yang dimaksud. Jadi ini adalah muara dari kurikulum berbasis cinta, menanamkan kecintaan kepada peserta didik atau murid-murid kita dalam konteks 6 cinta ini ya. Ini semua nanti akan menjadi sebuah tema ya. Jadi nanti pembelajaran pada insersi kurikulum berbasis cinta ini nanti akan kita memilih sebuah tema. Temanya ada 6 ya. Jadi cinta yang kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada bangsa dan negara. Ini semua nanti sebagaimana yang dituliskan dalam tujuan kurikulum berbasis cinta akan membentuk pribadi yang humanis, naturalis, toleran, dan menjadikan cinta sebagai prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita ini bicara tentang implementasi atau penyusunan rencana pembelajaran, nanti tentu saja karakter-karakter yang ingin dibangun ini akan dimasukkan dalam pengalaman belajar ya. Baik itu kontekstualisasi, kemudian pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi dan lain sebagainya. Di mana nanti dalam pengalaman belajar ini, terutama dalam proses penyusunan RPP, akan dilakukan atau dipilih yang pertama adalah tema ya. Jadi yang dimaksud tema ini ada 6 ini ya. Ada 6 tema ini, 6 cinta ini. Kemudian kita akan memasukkan insersi materi ya. Insersi materi itu nanti ada hubungannya dengan proses pengalaman belajar. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran, semua mata pelajaran itu nanti harus dimasukkan, diinsersikan nilai-nilai
yang terkandung dalam tema ini ya. Oke, nanti akan kita jelaskan pada bagian-bagian RPP biar lebih mudah dipahami. Nah, untuk landasannya pada kurikulum berbasis cinta ini pada buku panduan KBC itu sudah diuraikan ya contoh-contohnya. Ini adalah tema cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri. Misalkan ini contoh tujuannya semacam ini, membentuk kecintaan kepada Allah secara mendalam ya, sebagai sang pencipta dan pemelihara. Kemudian materinya semacam ini ya. Ini pada pembelajaran intra ya. Selain itu, ada lagi cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, kemudian cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Itu sudah diberikan contoh-contoh di buku panduan itu ya. Nah, untuk KBC ini, kurikulum berbasis cinta ini sebenarnya sifatnya holistik ya. Tidak hanya menginsersi nilai-nilai pada proses pembelajaran intrakurikuler ya, juga pada iklim sekolah madrasah ya. Misalkan untuk iklim sekolah madrasah, budaya-budaya yang dibangun itu juga nanti harus beracuan pada 6 cinta yang ada di sini ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, kepada sesama, cinta lingkungan, dan cinta kepada bangsa negara. Jadi ini mungkin nanti dapat diuraikan ke dalam SOP-SOP itu ya yang ada di madrasah itu ya. Orientasinya kepada cinta yang dimaksud ini. Juga pada kegiatan ekstrakurikuler ya. Ada MT, kita fit bimbing bacatul dan sebagainya, atau ekstra apa saja lah yang ada di madrasah. Itu nanti harus bermuara pada pembentukan karakter cinta ya. Oke, kemudian juga pada kegiatan pembiasaan juga begitu. Nilai-nilai cinta apa yang nanti diperoleh, dikembangkan melalui pengembangan karakter yang mengarah pada cinta 6 ini ya. Oke. Nah, sekarang langsung saja fokus kita pada pembahasan kali ini adalah tentang RPP ya. RPP pada buku panduan kurikulum berbasis cinta dicontohkan sebagaimana berikut ya. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini ada identitas, kemudian di sini ada TP, ada indikator ketercapaian, kemudian ada kegiatan pembelajaran ya, model pembelajaran pakai cooperative learning, ini ada pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Kemudian ada asesmen formatif maupun sumatif ya. Oke. Ini adalah contoh ya. Perlu kita ketahui bahwa untuk RPP ya, rencana pembelajaran itu secara garis besar ya, menurut Permendiknas-Ristek nomor 16 tahun 2022, unsur minimal ya dalam pembuatan RPP itu ada 3 ya, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian evaluasi dan penilaian ya. Adapun selain ketiga komponen minimal itu adalah pengembangan ya. Jadi walaupun secara ringkas semacam ini, RPP ini sudah memenuhi komponen perencanaan secara minimal ya. Nah, kita lihat yang paling penting di sini adalah pada identitas ini, coba kita lihat ya. Di sini ada yang namanya tema ya. Tema adalah cinta kepada sesama, hubbun nas ya. Jadi tema ini ada 6 sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. 6 itu bisa dipilih ya, tidak harus semuanya. Bisa dipilih 1, 2 atau 3 ya. Kemudian materi insersinya. Kalau cinta kepada sesama, nanti materi insersinya adalah adab kepada sesama. Nah, untuk materi insersi ini nanti harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran karena pada intinya tema maupun insersi ini adalah pengembangan penumbuhan karakter cinta pada peserta didik. Jadi dalam pengalaman belajar, terutama pada kegiatan inti harus membangun karakter itu ya. Jadi pada intinya kurikulum berbasis cinta itu adalah insersi ya. Insersi yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter peserta didik
yang mengarah pada cinta yang menjadi tema dalam setiap pembelajaran. Oke. Ini secara struktur sudah diberikan contoh ya. Kemudian perlu kita sampaikan beberapa informasi dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan tentang RPP ya. Yang pertama, pada kurikulum berbasis cinta ini ada uji publik ya, sudah dilakukan uji publik ini ya. Kemudian ada penyempurnaan panduan, kemudian nanti ada pilot project di madrasah April sampai Mei. Pilot project dilakukan melalui 3 tahap, memilih madrasah dengan mempertimbangkan keberagaman negeri dan swasta, ini sekitar pada bulan April ya, sudah lewat ini ya. Kemudian pembekalan kepada madrasah, piloting, ini dilakukan bulan April. Untuk workshop seluruh guru tenaga pendidikan madrasah, piloting yang dilaksanakan pada minggu kedua bulan April sudah dilakukan. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Mari kita formulasikan RPP kita ya, yang nanti dalam pendekatannya adalah menggunakan pembelajaran mendalam, kemudian plus insersi kurikulum berbasis cinta. Jadi keduanya ini saling melengkapi ya, antara PM dan KBC ini saling menguatkan ya. Nah, ini terutama madrasah memang ada ciri khas ya. Ciri khas dalam proses perencanaan maupun proses pembelajarannya ya. Jadi yang ditekankan itu selain peserta didik ya, membangun manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual ya, tetapi memiliki kepribadian kuat dan mempunyai empati sosial, juga mempunyai nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas madrasah itu sendiri. Jadi ini yang akan membedakan antara nanti RPP yang ada di sekolah dan RPP yang ada di madrasah ya. Tentu saja kadang-kadang ada yang bertanya bagaimana dengan posisi P5RA ya. P5RA ya tetap saja ya. Itu adalah penguatan karakter yang berdiri sendiri di luar intrakurikuler ya. Nah, sekarang dengan adanya insersi KBC ini untuk melakukan sebuah proses pembelajaran di intra pun kita juga berfokus pada pembangunan nilai-nilai karakter ya. Jadi powerfulnya itu lebih tinggi ya, karena kalau dulu untuk pembangunan karakter itu lebih difokuskan pada P5RA. Nah, sekarang untuk intrakurikuler pun, bahkan kegiatan iklim sekolah, ekstrakurikuler, pembiasaan, itu juga diberikan sebuah insersi tema dan materi dari Kementerian Agama ya, agar tujuan pendidikan itu betul-betul bisa membangun karakter atau kepribadian yang beriman dan bertakwa, juga akhlak yang mulia ya. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi kita. Bagaimana memformulasikan konsep PM dan insersi KBC ini dalam sebuah rencana pembelajaran. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, RPP kurikulum berbasis cinta sebagaimana yang sudah saya tampilkan tadi ya. Ada mata pelajaran, fase, materi pokok, kemudian tema. Temanya itu ada 6 ya. Kemudian materi insersi nanti akan kita tentukan sesuai dengan tema ya. Oke. Ini untuk tema bisa dipilih 1 sampai 3 ya. 1 saja juga tidak apa ya. 2 juga tidak apa. Pemilihan tema ini sesuaikan dengan materi nanti itu ya, materi pelajarannya. Kemudian ada alokasi waktu. Kemudian ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran pada buku panduan KBC itu disarankan ya, direkomendasikan, tidak harus seperti ini, tapi direkomendasikan. 1, pembelajaran berbasis project atau project based learning. 2, pembelajaran penemuan, discovery learning. Kemudian pembelajaran penyelidikan, inquiry learning.
pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, kemudian pembelajaran kooperatif, cooperative learning, pembelajaran log, literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi ya. Ini yang direkomendasikan. Itu kan hampir sama dengan pembelajaran mendalam ya. Jadi memang sangat bersesuaian, tidak bertentangan ya antara PM dan KBC itu ya, saling menguatkan nanti ya. Jadi RWP kita nanti lebih powerful gitu ya, kalau bisa mengkombinasikan antara PM dan KBC ya. Kemudian ada asesmen. Ini secara sistematika sebagaimana contoh ya. Contoh pada panduan kurikulum berbasis cinta. Nah, sedangkan untuk sistematika kurikulum RPP ya maksud saya, pada pendekatan pembelajaran mendalam, itu sudah kita uraikan pada video sebelumnya. Nah, saya mencoba untuk mengkombinasikan ya, ini hanya sebatas istiadat saya ya. RPP, PM plus insersi KBC ya. Nah, kita untuk memformulasikan itu tentu harus memasukkan kedua-duanya ya. Ini ada identitas, kemudian ada identifikasi. Nah, ini format dari RPP PM, pembelajaran mendalam, kita insersikan, kita sisipkan insersi kurikulum berbasis cinta. Di sini kita masukkan tema kurikulum berbasis cinta ya. Ini bisa dipilih satu atau dua. Jadi tema itu terdiri dari cinta 6 itu yang sudah saya terangkan itu ya. Kemudian kita tuliskan nanti materi insersinya ya. Ya, materi insersinya ini tentu sesuai dengan tema yang akan kita pilih. Kemudian secara sistematika kita pakai yang PM itu ya. Cuman kita insersikan yang KBC di sini ya. Ya, desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada asesmen pembelajaran, kemudian ada identitas. Nanti kita masukkan juga lampirannya. Nah, kita karena ingin memudahkan dalam penyusunan ya, kita buat promnya dulu ya. Kita akan meminta referensi dari ChatGPT. Promnya sebagaimana berikut ya, ini ya. Ini kita akan membuat prom. Membuat prom tentang RPP yang mengandung pendekatan pembelajaran mendalam dengan insersi kurikulum berbasis cinta ya. Kita deskripsikan peserta didik dari yang biru ini diisi oleh guru ya. Karena tidak mungkin ChatGPT itu bisa mengetahui kondisi peserta didik kita, termasuk materi yang kita harapkan ditulis. Yang biru itu ditulis sendiri. Kemudian dimensi profil lulusan, kita bisa meminta kepada ChatGPT, pilihkan 2 dari 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan materi berikut ya. Kemudian dimensi itu kita tuliskan ya. Kenapa kok perlu kita tuliskan? Agar prom ini lebih spesifik ya. Kalau tidak kita tuliskan semacam ini, biasanya dipilihkan oleh ChatGPT tapi tidak sesuai ya. Dipilihkan 2 tapi tidak sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Nah, kemudian ada lagi yang ini tema ya. Kita hapus ini ya. Tema ini insersi KBC ya. Saya ingin dipilihkan 2 tema ya. Dipilihkan 2 tema. Nah, 2 tema ini kita berikan prompt, pilih 2 tema sesuai dengan materi dari 6 tema berikut. Kita tuliskan ya. Ini prompt itu semakin spesifik, semakin baik ya. Kemudian materi insersi, kita minta isikan bentuk materi secara ringkas sesuai dengan tema ya. Kemudian ada desain pembelajaran, kita tuliskan. Sekali lagi yang biru-biru ini kita tulis sendiri ya. Kita ambilkan dari ATP kita sebagaimana yang kita tutorialkan pada video tentang RPP PM itu ya. Kemudian kemitraan dan lain sebagainya, pengalaman belajar dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti kita tambahkan lampiran, buatkan LKPD, buatkan instrumen rubrik penilaian. Nah, prompt ini langsung saja ya. Kita copy ya, jangan lupa dikasih saya adalah guru profesional, buatkan RPP secara detail dengan sistematika sebaik berikut ya. Ini kita copy, kemudian kita masukkan ChatGPT ya. Kita copy, kita masukkan ChatGPT lah ya. Nah, saya sudah melakukan itu.
biar video ini tidak terlalu panjang. Hasilnya adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Nah ini contohnya ya. Ini adalah RPP dari konsep yang kita ambil dari pendekatan pembelajaran mendalam plus insersi kurikulum berbasis cinta ya. Ini ada identitas, kemudian ada identifikasi peserta didik, kesiapan belajar terutama, ada mata pelajaran, materi mata pelajaran, kemudian dimensi profil lulusan. Ini nanti dipilihkan oleh ChatGPT ya. Kemudian ada tema, lah ini sesi KBC-nya masuk, cinta kepada lingkungan, cinta kepada Allah. Kemudian materi insersinya, nah ini menumbuhkan kesadaran akan kebesaran ciptaan Allah melalui keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan dan makhluk hidup. Ini ciri khas dari madrasah ya. Jadi pengalaman belajar, proses pembelajaran kita arahkan kepada cinta itu ya. 6 cinta itu. Kebetulan yang dipilih ada 2 cinta ini ya. Ini harus tercermin nanti dalam proses pembelajarannya ya. Kemudian desain pembelajaran. Ada capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu. Ini memang kita buat format yang full ya. Jadi bentuk RPPBM yang versi full itu bagian-bagian opsional kita masukkan semua ya. Kemudian lintas disiplin ilmu, ada ilmu geografi, agama, teknologi, kemudian tujuan pembelajaran. Ini kita tuliskan dari ATP. Topiknya klasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekolah. Kebetulan ini materi mata pelajaran biologi ya. Kemudian untuk modelnya discovery learning, strateginya kolaboratif berbasis masalah, metodenya observasi, diskusi, dan tanya jawab. Kemitraan, lab IPA, dan tim IT atau guru IT lah ya. Kemudian lingkungan pembelajaran, ada ruang fisik, lingkungan sekolah, dan laboratorium. Ya ini kan kalau hasil dari referensi ChatGPT itu harus kita amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi sekali lagi ChatGPT itu hanya kita cari referensinya ya. Keputusan untuk menjadi sebuah perencanaan itu tetap di tangan Bapak dan Ibu guru ya. Kenapa kok selalu mencontohkan dengan ChatGPT? Karena kalau membuat RPP ini dilakukan secara manual oleh guru, itu biasanya terjadi sambat secara nasional ya, mengeluh secara nasional. Karena memang membuat satu RPP ini, kalau tanpa bantuan ChatGPT itu butuh waktu yang sangat lama ya. Nah di ChatGPT itu kan kita bisa mencari referensi dan rekomendasinya ya. Mengenai keputusan apakah itu dipakai oleh guru atau tidak, itu keputusannya di tangan guru. Jadi walaupun ada ChatGPT pun ya kita harus melakukan amati, tiru, dan modifikasi. Jangan asal plug gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi yang ada di madrasah. Misalkan di madrasah tidak ada laboratorium, ya jangan ditulis laboratorium di sini, cukup lingkungan sekolah. Kemudian ada ruang virtual, kita bisa memanfaatkan Google Classroom, Canva, dan lain sebagainya. Budaya belajar, diskusi kolaboratif, observasi langsung, presentasi digital, pemanfaatan digital, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ya. Nah, yang paling penting, ini yang paling penting adalah pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar. Di sini ada kegiatan awal. Guru memberi salam dan memotivasi dengan mengaitkan pentingnya mengenal ciptaan Allah melalui beragam makhluk hidup. Kebetulan materinya ini kan keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Ini ciri khas madrasah ya, ciri khas madrasah. Menyajikan video singkat tentang keanekaragaman makhluk hidup, guru menyampaikan tujuan dan manfaat ya. Selain menginsersi nilai-nilai cinta dalam kurikulum bercinta, juga di sini harus tampak pendekatan PM-nya ya. Ada misalkan mindful, meaningful, dan joyful. Ini kan kalau diperlihatkan video itu kan menarik itu ya. Kemudian ada kebermaknaannya dan lain sebagainya. Kegiatan inti, guru menjelaskan, pengantar klasifikasi hidup, menjelaskan dasar klasifikasi hidup. Ini fase memahami ya, karena dalam pengalaman belajar sekali lagi untuk PM itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Walaupun
untuk 3 pengalaman belajar ciri khas PM ini tidak harus pada satu pertemuan ya. Bisa jadi karena materinya kompleks. Untuk pertemuan pertama misalkan cukup fase memahami juga tidak apa-apa ya. Pada contoh ini juga tampak yaitu pengalaman belajar ciri khas PM itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian pada tahap memahami, guru menjelaskan pengantar klasifikasi sebagaimana kita bacakan tadi ya, kemudian menjelaskan dasar klasifikasi. Ini masih proses memahami. Mengaplikasikan, peserta didik dibagi kelompok untuk melakukan pengamatan. Kemudian merefleksi. Setiap kelompok mempresentasikan, guru memberikan umpan balik, dan peserta menuliskan refleksi tentang perasaan dan pelajaran penting yang didapat. Kemudian ada penutup ya, guru mengaitkan pelajaran dengan nilai spiritual, kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk hidup. Nah, inilah yang disebut insersinya itu ya. Diarahkan kepada pembentukan cinta pada kurikulum berbasis cinta. Kemudian memberikan apresiasi kelompok, memberikan tugas selanjut berupa pencarian klasifikasi lain di lingkungan rumah. Ada asesmen pembelajarannya, asesmen awal, tanya jawab, kuis singkat. Asesmen proses, ada observasi sikap, kerjasama, rasa ingin tahu, kemudian penilaian formatif hasil kerja kelompok, partisipasi, diskusi, dan sebagainya. Ada asesmen akhir, presentasi klasifikasi, kemudian refleksi tertulis, terus ada tugas individu membuat klasifikasi 3 makhluk hidup di rumah. Ditandatangani oleh kepala dan guru nanti ya, biar kepala sekolahnya tahu kalau kita sudah membuat RPP ya. Kemudian lebih sempurna lagi, karena kita nanti dalam pembelajaran mendalam itu siswa aktif, kita cantumkan LKPD-nya ya. Ada langkah-langkah kegiatannya, tentu ini sangat menarik bagi siswa ya. Tidak hanya mendengarkan, tapi mereka bereksplorasi, kontekstualisasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rubrik penilaian. Nah ini, oke. Nah itu Bapak Ibu, sekedar referensi dari saya ya. Untuk penyusunan RPP ya. Adapun nanti kalau terjadi perubahan regulasi dan lain sebagainya sebenarnya sangat mudah sekali ya, karena tinggal kita menyesuaikan sistematikanya ya. Jadi tidak ada masalah ya. Sebagai kesimpulan, sebenarnya untuk pembelajaran mendalam maupun insersi kurikulum berbasis merdeka itu sifatnya lebih menguatkan ya, lebih powerful ya. Bahkan ada yang mengatakan pendekatan mendalam itu kurikulum full ya. Jadi tidak ada masalah. Saya kira sangat mudah sekali, sehingga nanti diharapkan dari proses-proses pembelajaran ini yang kita berfokus pada proses pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi harus ada perubahan yang mula-mula hanya surface learning, pembelajaran yang hanya untuk memahami yang untuk pemahaman yang dangkal menjadi deep learning, menuju pembelajaran mendalam, ditambah dengan penguatan karakter yang berbasis cinta. Jadi kurikulum ini lebih powerful ya, baik secara pengembangan kecerdasan intelektual maupun pembangunan karakter ya. Demikian ulasan saya. Sekali lagi ini hanya ijtihad saya ya, yang mencoba untuk memberikan kontribusi pemikiran pada teman-teman guru, terutama dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita doakan semua Bapak Ibu guru selalu sehat walafiat, mampu berkhidmah untuk pendidikan madrasah menjadi lebih baik, hebat, dan bermartabat berkelas dunia. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.